Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Yang saya hormati Ibu Wiwit Aryani SHMH selaku dosen pengampu pengantar hukum Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Ada pepatah mengatakan never lose hope because it is the key to active all your dream, yang artinya jangan pernah kehilangan harapan karena itu adalah kunci untuk menuju impianmu. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Vita Distriana NIM 2023-20168. Saya Sati Alvina Damayanti NIM 2023-20163. Saya Fabri Devian Falan NIM 2023-20166. Saya Muhammad Teguh Samudra NIM 2023-201. Di sini kami akan membahas pokok-pokok kekuasaan kehakiman, Pengadilan peradilan, lingkungan peradilan, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Hukum kekuasaan kehakiman merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur penggunaan kekuasaan oleh pemerintah atau institusi lainnya. Peradilan adalah sistem hukum yang bertujuan menyelesaikan konflik dan memastikan keadilan. Ini mencakup pengadilan peradilan dan lingkungan peradilan. Definisi hukum kekuasaan peradilan. Pengertian kekuasaan kehakiman menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Indonesia berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Fungsi hukum kekuasaan. Fungsi utama kekuasaan kehakiman yaitu untuk memutuskan keputusan dalam suatu perkara dengan penerapan hukum secara paksa. Untuk fungsi hukum kekuasaan yang lebih mendetail meliputi pembatasan kekuasaan, pengaturan hubungan negara dan warga, perlindungan warga negara, pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik, dan pemeliharaan ketertiban dan kestabilan. Pengadilan peradilan. Pengadilan peradilan adalah forum hukum yang menyelesaikan sengketa di antara individu atau pihak yang bersengketa. Pengadilan ini memastikan penegakan hukum dan menjamin bahwa keadilan ditegakkan. Lingkungan peradilan. Lingkungan peradilan menjelaskan tentang lingkungan peradilan umum yang menangani kasus-kasus pidana dan perdata secara umum. Lingkungan peradilan haruslah bebas dari pengaruh politik dan agama. Hakim haruslah imparsial dan tidak memihak, dan mereka harus memutuskan perkara berdasarkan hukum dan fakta yang ada. lingkungan peradilan umum merupakan forum hukum yang menangani perkara pidana dan perdata. Disinilah proses pengadilan dan penyelesaian konflik di luar domainan peradilan agama atau militer dilakukan. Lingkungan peradilan agama adalah sebuah sistem hukum yang berwenang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan masalah agama seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Pengadilan ini didasarkan pada prinsip-prinsip agama tertentu. Lingkungan peradilan militer adalah sistem hukum yang mengatur tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Pengadilan militer memiliki yurisdiksi khusus untuk menyelesaikan sengketa dan pelanggaran yang terjadi dalam konteks militer. Lingkungan peradilan tata usaha negara adalah forum hukum yang menangani sengketa administrasi negara antara warga negara dan pemerintah. Pengadilan ini memastikan bahwa keputusan dan tindakan pemerintah sesuai dengan hukum. Simpulannya adalah membahas pokok-pokok hukum kekuasaan yang meliputi pengadilan peradilan, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Mengetahui dan memahami sistem hukum ini penting untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Demikian presentasi yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun kekurangan dalam melakukan penjelasan materi. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.